Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pak Sekda beserta seluruh OPD yang hadir pada kesempatan ini dan seluruh tim Sri Kandi yang tergabung dalam kelompok dapur Sri Kandi Cirawas Utara. Wabil khusus selamat datang dan kita ucapkan serta kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, sukses selalu. Insya Allah doa kami juga beliau ke depan jadi Bupati Tanjung Jabung Timur. Amin. Abang kami Wawi Nahliansa, beliau ini wakil Bupati Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Jadi arah timur Jambi di berbatasan dengan laut, dekat laut beliau. Dan kabupaten beliau saat ini luar biasa maju. Salah satu komoditi penghasilan pertaniannya adalah kelapa dan pinang. Dan ada beberapa bibit pinang yang ditanam masyarakat Muratara, mesannya banyak ke sana, Bang. Dan beliau ini juga sebagai Ketua Forum Wakil Kepala Daerah se-Indonesia. Ini beliau. Dan kebetulan kita tepuk tangan sama-sama, beliau juga sahabat dekat Bupati kita Haji Depi Soehartono. Nah, saya bertemu dengan beliau ketika diundang pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur mengisi ceramah Maulid Nabi di Masjid Agung Tanjung Jabung Timur. Dan kebetulan Bupati tidak datang, beliau yang datang. Entah waktu di masjid waktu itu beliau mendoakan saya supaya seperti beliau, maka hari ini terbukti doanya menjadi kenyataan sebagai wakil Bupati di Cirawas Utara. Maka saya berbalik doa, Bang, insya Allah 2024 ke depan Abang sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, insya Allah. 2000 kapan lagi? Ya, kita sambung pula kita, Bang. Ya. Ini doa, Bang, ya. Nah, pada kesempatan ini kami sangat bangga sekali atas kunjungan Abang di tempat kami, kunjungan Bapak. Jadi saya panggil Abang rasa dekat, wilayah hubungan nasional berdua-dua dengan Pak Bupati. Dan kebetulan kehadiran beliau hari ini agak terasa kurang lengkap, Pak, karena tadinya beliau diterima oleh Pak Bupati kita, dan dari pagi bahkan dari kemarin beliau cerita dengan saya untuk kehadiran beliau hari ini. Nah, tidak tahunya rupanya sekitar jam 10 lewat 10 menit beliau dapat telepon langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk segera ke Jakarta. Karena Bapak Bupati kita termasuk satu, artinya pengurus Akasi, Bang. Dan beliau terpilih selalu diajak, diminta oleh pemerintah pusat untuk hadir. Dari sekian banyak anggota Akasi itu hanya 4 bupati yang selalu diundang. Salah satunya adalah Bupati kita Haji Depi Soehartono. Luar biasa. Nah, pada kesempatan ini artinya Abang jangan merasa, Bapak jangan merasa ada yang kurang penyambutan ini. Artinya bukan kurang menghormati, bukan tidak memeriahkannya. Bahkan perlu Abang ketahui bahwa dapur Sri Kandi ini lalamu milih kapan nak buka, nak grand opening dapur ini, tapi cari hari yang pola yang paling tepat. Rupanya ketika Bang mau datang ke Muratara, kami yakin hari yang paling tepat dan berkah untuk membuka gawean usaha yang pertama ketika kita melayani tamu kita dari jauh. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah, kalau kita nak berkah usaha rumah itu sebelum kita tepati harus didoakan dulu dan memperbanyak tamu datang ke rumah untuk tidur dan kasih makan. Nah, bahkan kami di Muratara nih, Bang, lebih hebat lagi. Kapanlah sudah buat rumah baru, subuh-subuh itu diajak datang makan sama-sama sarapan, tapi ngumpul 3 jando. Benar tak kira-kira? Nah, maka jando itu kapan mulai nak buat rumah baru lari-lari biar dia dapat bayaran mahal. Jadi jando tuh mungkin jando yang tua-tua, Bang, bukan yang muda-muda. Kalau jando muda nak balak jumlah pula dengan rumah. Nah, jadi nginap 3 hari jando tuh keluarganya.
Nah, baru subuh diajak masyarakat makan, dan itu memang tradisi kami. Maka kami sengaja ngajak Bapak datang ke sini karena kami yakin memilih hari ini untuk grand opening dapur kami ini kurang begitu lengkap kalau tidak kami datangkan tamu dari jauh seperti apa. Insya Allah beliau merasa nyaman dan senang, dan kami akan menyiapkan makanan yang memang khas dari Musirawas Utara. Dan sebagai salah satu informasi, Bapak sebagai Ketua Forum Wakil Kepala Daerah se-Indonesia, bahwa kami begitu dilantik, pertama di kantor dan di OPD kami tidak boleh menyiapkan snack. Pertama, tidak boleh beli di luar Muratara. Jadi semuanya harus memberdayakan makanan khas yang dikelola oleh ibu-ibu Sri Kandi Muratara. Kemudian yang kedua, kami tidak boleh menyiapkan makanan snack itu dengan kotak, Bang. Jadi makanan itu kami saji seperti ini di kantor itu, lalu rapat-rapat. So kenapa? Kami ingin bukan sekedar makanan itu bisa dinikmati oleh bupati, wakil bupati, para UPD terhormat ini, tapi itu bisa layak juga dimakan oleh adik-adik TKS, adik-adik pegawai biasa. Jadi kami tidak mau mengkotakkan makanan itu, apa yang dimakan bupati itulah yang dimakan bawahan kami. Makanya tidak pakai kotak nih, Pak. Jadi kalau pakai kotak, kan rombongan OPD ini kan makannya tidak banyak, Pak. Maka itu makan satu, duo yang tersisa itu letak di bawah kotak. Saya perhatiin ada adik TKS, kapan dia nengok, nah saya buka bersih kotak itu diambilnya dimakan, sedih nah saya. Padahal makan itu bukan sisa, karena dalam kotak di bawah. Gua kami buatlah prasmanan, dimakan, minum kopi, begitu sudah rapat, dimakan bawa bapak dan dimakan dari adik, mereka sama cara makan itu. Nah, termasuklah ini kami makan siang pun dari matapa menyiapkan untuk tamu-tamu, bahkan apapun kegiatan, maka kami akan memberdayakan makanan khas dan UKM yang dilakukan oleh Sri Kandi dan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Maka kami ke depan, sebagaimana artinya ini instruksi pemerintah pusat, ekonomi kerakyatan harus tumbuh dengan baik, kemudian UKM ini harus baik, maka kami akan terus membuat koperasi-koperasi supaya banyak koperasi ada di Muratara ini, dan nanti akan melalui pihak perbankan untuk menyalurkan dananya agar ini bisa kita lakukan penyehatan ekonomi di masyarakat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih dan bangga sekali atas kehadiran Bapak di Kabupaten Musirawas Utara. Inilah kondisi kabupaten kami. Maklum Bang, kami masih baru pemekaran 2013, dan insya Allah akhir bulan ini kami ulang tahun yang ke-8. Artinya masih banyak pembenahan dan ingin kami masukan serta saran-saran pendapat apa yang terbaik agar kami bisa artinya membuat Muratara ini semakin maju dan semakin berhidayah. Saya kira ini saja, sekaligus kami minta Abang sekitar 5 menit atau 10 menit dan kami berikan waktu kepada Pak Robi untuk menyampaikan sambutannya sebagai ungkapan kegembiraan kami tentang artinya setidaknya kami dapat ilmu lah yang kami dapati dari Abang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan kebanggaannya seluruh masyarakat Musirawas Utara, Bapak Wakil Bupati beserta istri, juga hadir Pak Sekda, seluruh OPD Kabupaten Musirawas Utara, Ibu-ibu Sri Kandi yang berbahagia, cantik semua. Mudah-mudahan cantiknya luar dalam. Insya Allah sayangnya juga sama dengan sayangnya ke kepala daerah. Langsung saja mungkin selaku tamu, Bapak kalau ke tempat saya ngarap yang macam ini susah kayaknya Pak, karena di tempat kami itu dari kota Jambi sampai ke kabupaten saya masih butuh waktu 1,5 jam. Dan tempat saya itu bukan daerah perlintasan. Wilayah Tanjung Jabung Timur itu adalah kabupaten tujuan. Tapi kalau Bapak mau makan kepiting dengan udang, di situ tempatnya. Ya.
Kalau kepiting udang, sari laut lah. Itu sentranya ada di Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur itu kalau Bapak Ibu pengen kenal, dulu dikenal dengan Tanjung Jabung, dibagi menjadi 2 wilayah, barat dan timur. Dan kami pemekaran di 99 Bapak. Bahasa kami sedikit sama dengan orang Malaysia, pakai E, nak kemana, dari mana. Nah itu bahasa Melayu di wilayah kami. Etnis di Tanjung Jabung Timur itu mayoritas Jawa Trans, juga orang dari Solo, Sulawesi, orang Bugis di situ juga lumayan banyak. Justru penduduk Melayunya sedikit, tapi dari awal pemekaran sampai dengan 2020 pilkada kemarin, alhamdulillah dipimpin oleh putra daerah dari suku Melayu. Pak Wabub, saya dengan Bang Devi itu punya histori sendiri. Histori kami kemudian adalah di forum wakil kepala daerah. Forum yang kami bentuk bersama terbentuk karena fenomena ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi forum itu bentuknya kemudian forum silaturahmi. Saya selalu titip pesan dengan Bang Devi karena beliau juga di Forwakada adalah humas forum wakil kepala daerah. Beliau salah satu inisiator pendiri forum wakil kepala daerah. Inisiator utamanya Bapak Ibu adalah yang hari ini menjadi Menteri Dalam Negeri, Bapak Akmal. Itu inisiator pendiri utama forum wakil kepala daerah. Forum ini terbentuk karena kebersamaan. Forum ini kemudian adalah silaturahmi. Jadi kembali tadi saya diminta kemudian saran masukan, Pak Wabub bukan menggurui. 2016 kami dilantik, pertama sekali yang dilakukan Pak Bupati adalah bagaimana Basnas bisa berdaya dan berupaya untuk masyarakat. Apa yang dilakukan? Seluruh pegawai negeri wajib kemudian dipotong gajinya untuk disetorkan ke Basnas. Itu hal yang pertama sekali yang kami lakukan. Artinya yang Basnas tadinya punya penghasilan cuma ratusan juta, sekarang sudah sampai 8 miliar, Pak. Ya, bayangkan seluruh pegawai negeri itu kemudian bayar zakatnya langsung ke Basnas. Penggunaannya kemudian begitu mau masuk fase lebaran, anak-anak kita yang TKS, tenaga kerja sukarela, kalau kami di sana namanya PTT, itu kemudian diberikan THR dari bagian daripada itu. Penggunaannya lagi kemudian program-program yang memang tidak tercover oleh APBD kemudian dilakukan oleh Basnas. Salah satunya kami punya program minimal 1 hafiz 1 desa. Itu program kami di Merakyat Jilid 2. Kami merakyat kemudian visinya 1 hafiz 1 desa itu dikelola oleh, kita punya Zabak Quran Center namanya. Itu murni kemudian pengelolanya adalah Basnas, dan kami juga punya rumah tahfiz yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi anak-anak kita yang mau jadi hafizah dibiayai oleh Pemda secara utuh, dan itu ada di Kesra. Pak Wabub pasti kemudian adalah ketua LPTQ Kabupaten Musirawas Utara. Itu bagian daripada program kita. Jadi itu salah satu. Yang kedua, kebijakan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati? Kemudian seluruh pegawai negeri wajib makan beras petani Tanjung Jabung Timur. Bagaimana mengalokasikannya? Dipotong dari gajinya tunjangan berasnya pegawai negeri. Yang selama ini tunjangan beras itu kemudian dibayarkan berupa uang. Begitu kami duduk itu dibayar pakai beras, Pak. Nah, jadi pegawai negeri terimanya beras tiap bulan. Jadi tidak ada lagi pegawai negeri yang tidak makan di Tanjung Jabung Timur. Pasti makan. Kenapa? Karena sudah ada beras. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Bupati. Memang tidak familiar untuk pegawai, tapi kemudian punya manfaat besar untuk masyarakat kita. Petani kemudian bisa terjaga harga komoditasnya, berasnya, justru malah jauh lebih mahal dari headnya Bulog. Kita belinya di sana sampai 11.000, Pak.
untuk beras petani. Bagaimana menutupi kekurangannya? Ya, itu tanggung jawabnya pegawai negeri. Memang kami dicaci maki pegawai negeri, mohon maaf. Apa-apaan ini Pak Bupati, jangan Pak Wabu buat program begini. Tapi alhamdulillah lewat program itulah kemudian kami bisa menjaminkan bahwasanya seluruh pegawai negeri kami kemudian bayar zakat, Bang. Ya, kami takut kemudian dengan janji Allah bahwasanya tugasnya seorang pemimpin nanti di akhirat kemudian akan ditagih. Hal paling mendasarnya adalah, sudahkah pegawai negeri kita bayar zakat? Sesederhananya begitu kami mikir. Program tambahan kami kemudian setiap tahun pegawai negeri, khususnya kepala OPD, ini Pak Wabu pintar ya, jangan-jangan nanti balik dari sini kepala OPD dikumpulin. Nggak usah marah sama saya Pak, karena Pak Wabu yang minta kan ya. Seluruh kepala OPD diwajibkan kemudian mengumrohkan masyarakat, minimal satu kepala OPD ya, minimal satu mengumrohkan. Lewat mana kemudian? Kalau kami di sekretariat daerah Pak Wabu, karena di situ ada anak PHTT kami juga yang tidak mungkin kemudian mereka melaksanakan umroh, setiap perjalanan dinas kami di dalam sekretariat daerah itu dipotong dan ditabung, nanti dikumpulkan dalam akhir tahun untuk diberikan ke pegawai yang ada di PHTT, dinaikkan kemudian diberangkatkan kemudian umroh. Itu yang kami lakukan. Jadi seluruh perjalanan dinas kecuali perjalanan dinasnya PHTT kami ditabung itu. Kalau tidak salah saya kenanya 30.000, dibagi proporsional, dikumpulkan, kemudian di akhir tahun nanti berapa dapatnya satu orang. Misalnya dapatnya untuk 5 orang, ya berarti 5 orang yang diberangkatkan. Bagaimana skemanya? Nanti dilihatlah kemudian siapa yang rajin, bagaimana kemudian tingkat kerajinannya, bagaimana kemudian keterampilannya di dalam membantu bidang-bidang kabak-kabak yang ada di dalam OPD itu sendiri. Ditambah lagi program beliau, Pak Bupati itu, Pak Wabu, setiap tahun mengumrohkan masyarakat tidak kurang dari 100 orang. 100 orang itu dari biayanya Pak Bupati sendiri. Pintar Pak Bupati, Pak. OPD di sini berapa Pak Wabu? 36. Kalau kita mengumrohkan orang 10 bonus 1 ya. Nah iya. Kalau 36 berarti bonusnya saja sudah berapa? Nah sudah 3. OPD-nya wajib berangkat. Bagaimana cara memberangkatkan OPD untuk maksa mereka untuk umroh? Sederhana Pak Wabu. Paksa mereka nabung. Kalau nyuruh tidak akan pernah. Bagaimana maksanya? Ya itu tadi. SPPD berangkatnya tabung. Wajib kemudian setor dengan Pak Bupati lewat Kesra. Nah, jangan marah dengan saya Pak kalau saya sudah balik dari sini. Pak Wabu tadi minta saran, yaitu yang kami lakukan. Sesederhana itu kemudian kami dilakukan oleh kepala daerah Pak Bupati Tanjung Jabung Timur, dan alhamdulillah karena pandemi kemudian tidak bisa kami lakukan. Kami di sana Pak Wabu setiap reward baik petani maupun PPL, terus pegawai negeri teladan, PNS kita teladan, guru teladan, hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh yang memang itu nanti akan diberangkatkan oleh kita, berangkat bareng. Mimpinya Pak Bupati itu selama masa jabatan, dia pengen kemudian satu pesawat itu yang berangkat umroh isinya orang Tanjab Timur semua. Itu mimpinya yang sekarang belum tercapai. Terakhir tahun kemarin pas sebelum pandemi itu berangkat 185 orang. Saya saja wajib bawa 2 orang Pak. 2 orang itu kemudian kita pilih dari Marbut yang jaga masjid Pak Ustadz. Jadi pasti yang jaga masjid itu kemudian orang yang tidak mampu. Nah itu kita pilih. Imam masjid kemudian yang punya ekonomi lemah, itu kemudian yang kita berangkatkan. Itu yang dilakukan oleh kepala daerah kami yang berkenaan dengan program. Kalau yang lain rasanya seluruh pemerintah pasti sama standar kemudian program-program kegiatan. Kalau makanan Pak Wabu sama dengan kami juga. Makanan kemudian wajib pakai
orang daerah. Tapi kalau masih pakai nasi kotak, ya kami masih pakai nasi kotak. Kemudian terakhir juga pengrajin di sini ada batik Pak Bob ya. Di sana Pak, seluruh OPD wajib pakai batik Tanjung Jabung Timur. Kalau mau lihat Wabub sama bupatinya marah, pakai batik, tidak pakai batik Tanjung Timur, itu depan orang rame dimaki-maki Pak. Minta maaf betul, memang betul-betul kami maki-maki depan orang rame. Kenapa? Kalau tidak begitu siapa lagi yang mau menghidupkan pengrajin kita? OPD wajib, perusahaan swasta wajib, terus seluruh anak-anak kita yang SD, kemudian ada hari batik kemudian yang kami lakukan. Batiknya pun batik Tanjung Jabung Timur dan dibeli ke pengrajin lokal yang ada di wilayah kita. Itu mungkin gambaran kecilnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kecil kami Pak, punya penduduk cuma mata pilih kami ada 170-an, hampir sama kita. Anggota DPR kami 30 orang, dan kami di sana juga sudah membentuk Perda CSR. CSR itu sudah kami bentuk, kemudian sudah kami alokasikan untuk wilayah-wilayah yang memang perusahaan-perusahaan terdekat. Karena kalau membangun daerah mengharapkan sepenuhnya APBD itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Terima kasih sekali lagi sambutannya. Saya bangga sekali ada di tengah-tengah masyarakat yang ramah menyambut kami. Biarpun saya tidak dengan rombongan, saya berangkat sendiri. Inilah kebiasaan kami, tidak pernah kemudian membawa rombongan untuk hal-hal yang memang baik di lapangan maupun keluar daerah Pak. Jarang kemudian saya dan Pak Bupati itu didampingi oleh siapapun. Protokol biasanya pasti lebih sibuk daripada kami. Kenapa sibuk? Kadang-kadang Pak Bupati jam 7 pagi sudah di Puskesmas A, sudah di SDB, protokolnya ketinggalan. Mungkin Pak Wagub belum pernah bawa mobil ke lapangan. Kalau saya biasa pakai baju dinas bawa mobil ke lapangan. Ya sama Pak, pakai motor sampai ke desa-desa. Ya, Pak Camatnya kaget, kadesnya juga kaget. Terima kasih perhatiannya, terima kasih sekali lagi sambutannya. Saya atas nama pemerintah mengundang kita semua, ayo jalan ke Tanjung Jabung Timur. Kami punya negeri yang kecil, lagi menata juga sama dengan kita semua. Komplek perkantoran kami di Tanjung Jabung Timur, Pak Wagub, seluruh OPD wajib kemudian menanam buah di komplek perkantoran. Jadi hari ini sudah ada beberapa buah yang bisa dipanen, itu memang diperuntukkan untuk seluruh siapapun yang datang ke situ, kecuali durian di rumah dinas Pak Bupati. Jangan diambil Pak, habis nanti Satpol PP dimarahi Pak Bupati. Karena durian yang ada di lingkungan itu memang diperuntukkan untuk tamu undangan yang memang hadir di fase-fase tertentu. Kami punya KTM, Pak Wagub di sana ada sentra buah juga. Banyak buah di KTM, di wilayah perkantoran, komplek perkantoran kami kemudian bukan dihiasi sama bunga, Ibu Babu, tapi dihiasi oleh pohon-pohon buah. Pohon-pohon buah yang kami tanam di awal 2017 ini sudah mulai hari ini berbuah, bisa dinikmati oleh masyarakat kami di wilayah-wilayah sekitar. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas segala silap kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tengok Bu. Ayo. Dalam hitungan 1, Ibu. 2, 3. Alhamdulillah, Dapur Sri Kandi Kabupaten Musirawas Utara telah diresmikan dan telah buka dan langsung diresmikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih kepada sambil sedap siang, sambil diiringi bagian lagu. Jangan yang ngomong Pak Menteri. Santai-santai baik.